kasih Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau saat sore hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih kami menikmati Engkau Tuhan, dan saat hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang turut bekerja menyertai dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Mampukan kami untuk mendengar bahkan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kamu wanita Esther dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar kamu wanita Esther? Luar biasa, semuanya ceria-ceria, amin. Puji Tuhan, bersyukur kalau saat sore hari ini, malam hari ini saya boleh melihat jumlah dari kaum wanita Esther tidak seperti biasanya, ya. Dan kita semua berharap bahwa semakin hari kaum wanita Esther semakin kalau boleh memenuhi setiap ruangan ini, amin. Puji nama Tuhan, berarti ada pertambahan dari kaum wanita Esther saat ibadah sore hari ini. Sama-sama langsung saja kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Kita akan membaca ayat ini saling bergantian. Saya bilangan yang ganjil, kamu wanita Esther bilangan yang genap. Sudah dapat? Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27, demikian firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin firman Tuhan. Kamu wanita Esther yang dikasihi oleh Tuhan, judul perikop dari firman Tuhan yang kita baca, pendengar atau pelaku firman. Nah, sebagai orang-orang atau sebagai wanita Esther yang dikasihi Tuhan, saat sore, saat malam hari ini yang datang berkumpul bersama-sama, tentu berkumpul untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan, dan hari ini kita boleh menikmati ibadah yang ada. Dan hari ini kita membaca firman Tuhan tentang mendengar atau pendengar atau pelaku firman Tuhan. Jadi ini berbicara tentang respon terhadap firman. Ada dua respon bagi seorang yang datang beribadah kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saya bagikan 2 poin. Yang pertama yaitu menerima firman di ayat
19 sampai ayat yang ke-21, menerima firman. Nah, untuk dapat mencapai posisi seorang yang menerima firman, tentu saja ada syaratnya. Nah, di dalam menerima firman Tuhan ini ada 3 syarat kaum wanita Ester yang dikasih Tuhan. Syarat yang pertama adalah firman Tuhan katakan di ayat yang ke-19, berhasrat untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Tentunya mendengar firman Tuhan ya. Karena hari ini kita datang beribadah. Ya, berhasrat untuk mendengar. Berhasrat dengan arti lain dalam KBBI ingin atau berharap akan sesuatu. Kaum wanita Ester tadi di rumah kemudian menuju ke gereja ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua punya keinginan untuk datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan memuji Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah berhasrat untuk mendengar. Nah, kata ini termasuk kata kerja. Jadi bukan hanya sekedar kita datang mendengar, tetapi dari kata berhasrat ini menuntut kita untuk melakukan sesuatu. Ya, saya akan bacakan ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar, hendaklah. Nah, artinya seharusnya. Kata hendaklah itu saya ganti dengan seharusnya cepat untuk mendengar. Ya Bapak Ibu, ya kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Di sini ada Bapak Ibu, jadi saya tidak salah ya. Jadi hendaklah itu memiliki arti seharusnya. Jadi seseorang yang mau menerima firman itu seharusnya memiliki hasrat untuk mendengar firman. Amin. Amin. Contoh, di dalam Alkitab ada tokoh seorang perempuan ketika Yesus datang ke rumah Lazarus, ya, teman karibnya, teman akrabnya Yesus, Lazarus, Marta, Maria, ia datang bertamu ke rumahnya. Pada waktu itu ketika mereka tahu bahwa ada Yesus yang akan datang bertamu di rumahnya, mereka pasti mempersiapkan segala sesuatu. Nah, Maria bersigap atau memiliki hasrat ketika Yesus dan orang-orang yang bersama dia masuk dalam rumahnya, duduk berkeliling. Maria berhasrat untuk ingin apa sih yang nanti akan disampaikan Yesus di tengah-tengah gerombolan dalam rumahnya. Marta mengambil keputusan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk Yesus dan orang-orang tamu-tamunya pada waktu itu. Tetapi Maria mengambil sikap, yaitu dia sigap duduk di bawah kaki Yesus. Dia melihat, dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, begitu juga kaum wanita Ester saat sore hari ini, cepat atau kita memiliki hasrat, kita ingin, kita berharap untuk mendengar, untuk menerima sesuatu yang kita inginkan saat hari ini. Apa itu? Firman Tuhan. Kemudian syarat yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Berkata-kata yang seperti apa? Firman Tuhan katakan kata-kata yang menentang firman Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, lambat untuk kayak abot ya, berat ya, lambat untuk marah ya. Wanita adalah makhluk yang emosional ya. Jadi kalau marah di dalam kehidupan wanita itu mustahil ya. Pasti ada. Ya, sedikit-sedikit, apalagi kalau sedang ada bulan, ya pasti sangat sensitif. Nah, jadi kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, lambat untuk marah. Dalam peristiwa ini saya berikan contoh yang mudah kita lihat, bahkan mudah kita terima. Ketika ada seorang pemberita firman, dari rumah kita sudah punya masalah, dari rumah kita sudah punya beban. Ketika datang beribadah, kemudian kita mendengarkan firman, celek, ini orang menyinggung saya ya. Si yang ngomong ini, yang memberita firman ini nyinggung saya, kok dia tahu kalau saya seperti itu?
Atau mungkin kita tidak suka dengan pembicaranya, kemudian kita sudah membayangkan hal-hal yang, alah, kamu banyak bicara. Alah, ngomong apa toh? Ngomong apa toh? Tidak sesuai. Kadang-kadang kita marah, dikoreksi, bahkan kadang-kadang kita marah mendengarkan firman Tuhan yang sedang mengoreksi diri kita. Nah, yang seringkali saya dengarkan juga bahwa orang-orang yang seperti ini berkata, firman Tuhan itu kalau tidak menyayat hati, jiwa, tubuh, dan roh kita, berarti firman Tuhan itu firman yang mati. Kalau firman itu menyayat diri kita, berarti firman itu firman yang hidup. Setuju semua? Jadi firman yang menyayat diri kita adalah firman yang hidup. Tuhan mau lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, sekalipun itu sangat tidak kita sukai, sangat tidak mengenakan bagi kita, Tuhan mau supaya firman itu memperbaiki diri saya dan saudara. Puji Tuhan. Jadi inilah 3 syarat agar kita bisa menerima firman itu. Nah, konsekuensinya apa? Akibatnya apa? Atau pengaruhnya apa ketika melakukan 3 syarat yang tadi yang saya sampaikan, yaitu menanggalkan semua kejahatan. Nah, ketika orang itu sudah melakukan 3 syarat ini, maka otomatis orang itu akan meninggalkan semua kejahatan. Nah, saya mau katakan seperti ini, kejahatan itu bukan hanya kejahatan yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar membunuh, mencuri, merampok, menfitnah, tetapi dari 3 poin atau 3 syarat tadi yang saya sampaikan itu loh. Yang pertama tadi apa? Hendaklah cepat untuk mendengar. Kadang-kadang kita berusaha untuk menutup telinga untuk tidak mau mendengar. Nah, itu juga salah. Yang salah itu berarti itu dosa. Kemudian yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Nah, pada dasarnya ketika seorang, apalagi kita sebagai wanita Ester, ketika dalam dada ini sudah mulai mendidih, ya ada kan lagu mendidih di hati. Tapi bukan mendidih di hati dalam hal yang positif, tetapi ketika amarah itu sudah di puncak ubun-ubun, ya udah nggak perlu mendengarkan lagi. Sebelum mendengarkan, sebelum ada orang yang mau ngomong sama kita, saya yakin dan percaya kata-kata itu dulu yang keluar. Sebelum kamu ngomong sama saya dulu yang bicara. Jadi seperti itu. Jadi firman Tuhan ingatkan, lambat untuk berkata-kata. Kita cenderung ketika kita marah, kita tidak mau lagi mendengar. Kita tidak mau lagi memikirkan apa konsekuensinya ketika saya marah. Kita tidak mau lagi berpikir bahwa ketika saya marah, apakah saya akan menyakiti orang di sekitar saya. Jadi lambat untuk berkata-kata. Cenderung ketika kita berkata-kata dan saat kita marah, kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Benar apa benar? Ya, kita semua pasti mengalami itu. Ketika kita di puncak amarah, dalam pikiran kita mungkin berkata, bodoh amat, yang penting saya sudah mengeluarkan. Yang penting saya sudah mengungkapkan itu, saya nggak mau tahu tentang perasaanmu. Kadang-kadang kita bodoh amat dengan di sekitar kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa sebagai orang yang mendengar atau menerima firman Tuhan itu harus melakukan 3 syarat ini. Lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar, bahkan lambat untuk marah. Bagaimana dengan sikap kita menerima firman Tuhan itu? Firman Tuhan menuntut kita dengan lemah lembut di ayat yang ke-21. Nah, respon yang kedua, kalau tadi respon yang pertama menerima firman Tuhan, kemudian respon yang kedua adalah melakukan, ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Nah, sebagai seorang wanita Ester yang dikasihi Tuhan, yang cinta dengan ibadah, kita dituntut orang yang hidup takut kepada Tuhan, bukan hanya datang beribadah kemudian mendengar firman Tuhan, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dituntut supaya hidup kita juga sebagai orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Setuju dengan apa yang saya katakan? Nah, Bapak Ibu, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah
dengan kata melakukan, ya. Mungkin ketika kita ucapkan ini kepada orang lain, dengarlah firman Tuhan itu dan lakukanlah. Sangat mudah kita ucapkan kan? Tetapi ketika kita mendorong diri kita, lakukan. Kalau mendengarkan enak, mudah kita dengarkan. Tetapi ketika di poin yang kedua melakukan firman Tuhan itu enggak mudah. Siapa yang bilang sabar itu mudah? Angkat tangan. Enggak ada sama sekali. Dan ini faktanya. Hal yang sederhana apa lagi? Siapa yang bilang enggak jadi? Ya, enggak jadi. Nanti masalahnya panjang. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sebagai wanita Ester yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya pada firman Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi dituntut untuk melakukan. Apa alasannya? Kita harus melakukan kehendak Tuhan itu. Apa alasannya kita harus melakukan firman Tuhan itu? Sama-sama kita perhatikan di ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Ayat yang ke-22 saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi ada 2 poin. Tidak melakukan firman sama dengan menipu diri sendiri. Sama halnya, contoh sederhana seperti ini. Kaum wanita Ester, rata-rata di sini sudah berkeluarga, rata-rata di sini sudah punya anak. Kita sebagai seorang ibu, ketika kita mengajari anak kita, jangan lakukan ini ya. Jangan lakukan itu, nanti seperti ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Anaknya turuti, tidak melakukan A, B, C, sampai Z. Kemudian anaknya ini melihat, loh kok mama saya, kok ibu saya melakukan apa yang dilarang kepada saya. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita tidak melakukan firman, kita menipu diri kita sendiri. Sama halnya ketika kita mengajarkan seorang anak untuk tidak mencuri, kemudian kita sendiri ternyata mencuri, otomatis anak kita akan ikut mencuri. Mungkin ada respon anak yang, loh ibu saya saja mencuri. Istilahnya seperti ini, kayak kecewa ya. Ngapain ngajarin tidak boleh mencuri kalau toh kamu mencuri? Ya, ngapain suruh sabar kalau toh kamu tidak sabar? Seperti itu. Jadi seperti inilah firman. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dituntut untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kenyataannya sangat-sangat tidak mudah. Amin. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa semua kita kaum wanita Ester, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sesulit apapun itu, memang tidak ada sesuatu yang kita lakukan terus langsung berhasil. Ketika kita menyangkal diri, yang namanya menyangkal diri, menyangkal keinginan kita, menyangkal amarah kita, menyangkal daging kita, itu tidak mudah. Semuanya proses, tidak ada yang otomatis langsung celing sempurna. Semuanya berjalan sesuai dengan waktunya. Proses. Asal kita tidak jemu-jemu melakukan firman Tuhan, amin. Nah, yang kedua, tidak melakukan firman Tuhan sama dengan tidak ada manfaatnya di ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi tidak ada gunanya, sia-sia. Ya. Kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, kita mendengarkan, kita dengar, kita baca. Tetapi kalau kita tidak hidup melakukan satu saja dari firman itu, firman Tuhan katakan tidak ada manfaatnya. Seperti
ketika kita di depan cermin sudah dandan, sudah pasang alis, sudah pakai lipstik, bedaan, kemudian kita berbalik, tadi saya sudah bedaan belum ya? Lihat lagi, balik lagi, alis saya masih lengkap enggak? Yuk lihat lagi, pulang lagi. Jadi sia-sia, tidak ada gunanya. Seperti orang yang lupa dengan muka yang semula dilihat di cermin. Ya, seperti itu. Nah, jadi 2 poin ini tadi berkata, kalau orang yang tidak melakukan firman sama dengan menipu diri sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang tidak melakukan firman sama dengan tidak ada manfaatnya dalam hidupnya tentu. Tetapi ada poin tambahan. Orang yang melakukan firman Tuhan katakan di ayat yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, saya mengajak wanita Ester baca ayat 25, ayat 25, 1, 2, 3. Amin. Orang yang melakukan firman Tuhan katakan berbahagia. Amin. Siapa yang berbahagia angkat tangan? Ya, amin. Nah, contoh praktis ketika orang yang melakukan firman Tuhan itu. Contohnya pertama, ini contoh yang sangat sederhana. Yang pertama ayat yang ke-26. Perhatikan ayat 26 apa yang dikatakan? Mengekang lidahnya. Mengekang lidah. Nah, kaum wanita Ester, ada sebuah buku yang berjudul The Female Brain. Ya, di situ dikatakan bahwa tadi itu, dia berkata bahwa wanita itu ya memerlukan 20.000 kata dalam sehari. Ya, itu yang dikeluarkan. Dibandingkan dengan laki-laki memerlukan 7 kata dalam sehari. Ya, nanti 7.000 kata dalam sehari. Yang perempuan 20.000 kata dalam sehari itu diucapkan. Pertanyaannya, 20.000 kata itu, saya mau tanya Mbak Romsi, selama 1 hari itu dalam 20.000 kata itu apa saja yang Mbak Romsi katakan? Ngomelin anak-anak, ini poinnya Mbak Romsi. Ibu Dimus, 20.000 kata dalam sehari, apa saja yang diucapkan? Waduh, ini antara tidak terucapkan lagi atau bagaimana, Bu? Oh, Ibu Dimus lebih dari 20. Saya mau cari ibu-ibu yang kelihatan agak diam ini. Ibu siapa? Ibu Puji ya? Ibu Muji. Puji ya. Saya kan yang absen tuh, tapi agak-agak lupa-lupa gimana. Dari 20.000 kata itu, kata apa saja yang Ibu keluarkan selama 1 hari? Kata apa, Bu? Loh. Ibu Ratna, 20.000 kata dalam sehari itu, kata apa saja yang dikeluarkan? Ya sudah kalau gitu. Ibu Bambang, 20.000 kata, apa saja yang diucapkan? Gak apa-apa, Bu. Apa, Bu? Jangan marah-marah. Banyak ya. Jadi fakta mengungkapkan bahwa dari 20.000 kata itu, kamu wanita tidak bisa menjawabkan. Sangat sulit untuk dijawab ya, apa saja yang saya katakan ya, apa saja yang saya ungkapkan. Sejujurnya mungkin ketika kita diam, bibir mulut kita itu enggak ngomong, tapi pikiran kita itu ngomong. Mungkin ya seperti itu ya. Ya seperti itu. Bibir mulut kita itu enggak ngomong, tapi hati kita tuh
banyak hal yang kita bicarakan. Tapi saya yakin dan percaya 20.000 kata itu kegunaannya bermanfaat. Amin. Nah, poin yang kedua, contoh praktis melakukan firman, yaitu menolong yang tidak berdaya, menolong orang yang tidak berdaya. Kita perhatikan di ayat yang ke-27 bagian A. Nanti ibu-ibu bisa baca satu perikop ini. Kemudian poin yang ketiga, firman Tuhan berkata, jaga diri dari pengaruh dunia. Ya, jaga diri dari pengaruh dunia. Karena hari-hari ini firman Tuhan berkata semakin hari semakin jahat. Semakin hari kita mudah dipengaruhi dengan informasi. Kita mudah dikambing hitamkan dengan sebuah keadaan. Kita mudah dikambing hitamkan dengan informasi yang masih katanya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghindari diri kita dari hal-hal seperti ini? Ya lewat tadi poin itu, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kita hanya melakukan satu saja atau mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, hidup kita sia-sia. Ya, kalau kita melakukan kebaikan tetapi kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sia-sia. Jadi firman Tuhan menuntut kita untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebagai wanita Ester, tokoh Ester adalah wanita yang tangguh, amin. Banyak persoalan, banyak pergumulan, tetapi kalau wanita Ester hari ini dipilih sebagai seorang perempuan, nah, siapa yang bangga sebagai seorang perempuan? Ya, sebagai seorang perempuan itu tidak mudah. Perempuan itu diberi karunia. Mungkin ada yang tidak bangga sebagai seorang perempuan. Ibu Esther, saya bersyukur ketika saya penasaran dengan seorang perempuan. Satu buku berkata bahwa perempuan itu didesain dengan teramat ajaib. Bandingnya perempuan dengan laki-laki, perempuan itu dibentuk dengan satu keunikan yang tidak bisa laki-laki miliki, yaitu menahan rasa sakit. Ya, menahan rasa sakit. Laki-laki sakit sedikit, gimana? Mengeluh. Kalau perempuan sakit sedikit, apa ini? Kayak digigit semut, ya. Loh, ini fakta, Mas Tinus, ini fakta. Fakta berkata seperti itu, bahwa wanita ini didesain sebagai seorang yang mampu menahan rasa sakit. Ya, coba seandainya laki-laki melahirkan, bagaimana? Ya, contoh sederhananya, ketika datang bulan, ya, rasa sakit yang dialami seorang perempuan itu sangat amat tidak bisa ditahan oleh seorang laki-laki. Makanya dalam hal yang seperti ini kita bersyukur. Saya bersyukur sebagai seorang perempuan, dan saya yakin dan percaya kaum wanita Ester pun bersyukur. Kalau ada yang tidak bersyukur sebagai seorang perempuan, perlu dipertanyakan. Jadi bersyukurlah kalau kita dipilih sebagai seorang perempuan. Amin. Mampu merasakan sakit, kuat ketika merasakan sakit. Ya, itulah luar biasanya Tuhan kita. Jadi kita tidak salah ketika kita ada dalam dunia. Kita tidak salah kalau Tuhan mempercayakan kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, sebagai seorang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Kembali kita terus mengingat dua poin ini. Tuhan mengingatkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan itu untuk kita bisa dimampukan untuk menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Kita butuh Roh Kudus, pribadi Roh Kudus menuntun diri kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
kasih